Sugeng dalu sedanipun. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku dari Yayasan Padepokan Lindu Aji, Bapak Ketua Umum, Pak Sabda Pamungkas, para anggota Dewan Pembina, Pak Nelat, kemudian Ketua Pengawas sekaligus Ustadz atau Kiai Bapak Arkanil Bana, matur suwun juga Pak Suryo sebagai pengasuh desa sudah hadir di acara TN, dan juga rekan-rekan saya para ketua umum, Bapak Aryo Wisangeni, ketua sekaligus guru besar Ustadz Kiai Arkanil Bana, Bapak Dharma Pinangge, dan dari WSP yang tadi katanya banyak bocor, Pak Patra Mandala, dan semuanya juga rekan-rekan saya dari Sragen, dari HKSA, ISMAKA, BSP, dan tentunya adik-adik yang saya cintai dari Tahta Mataram yang sudah meluangkan waktu hadir di Sekretariat Tahta Mataram. Saya sampaikan juga salam persaudaraan kepada seluruh saudara-saudaraku Tahta Mataram se-Indonesia yang malam hari ini secara massal dan serentak kita mengadakan tirakatan memperingati Milad Tahta Mataram. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan segala puja, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga nanti setelah acara hari ini seluruh berkah masih berkelanjutan, kita diberikan rezeki, keselamatan yang penuh berkah dan melimpah. Amin. Sesuai tema pada malam hari ini, rasan-rasan, sedikit materi tentang Tahta Mataram kepada publik agar sebagian orang paham visi misi kita itu apa, tujuan kita itu apa, kok tiap malam kumpul-kumpul seragamnya hitam-hitam. Ini juga belum jelas, jadi nanti harus diperjelas dulu. Teks daripada rasan-rasan sendiri sesuai dengan kalimat bahasa, artinya adalah berunding dengan rahasia. Sehingga nanti saya akan menyampaikan sedikit ilmu Tahta Mataram, hasil kita dulu sebelum Tahta Mataram berdiri, kita berunding dan secara rahasia. Anda belum tahu. Lalu lahirlah Tahta Mataram sekarang ini. Sehingga temanya ini karena rasan-rasan kita akan membuka apa yang pernah dulu kita rundingkan secara rahasia. Kalau merasani itu membicarakan orang lain yang sifatnya negatif, namanya merasani. Kalau perasanan artinya adalah perundingan rahasia. Jadi rasan-rasan itu berunding. Kalau perasanan itu perundingan, artinya sudah ada masalah berunding secara rahasia. Jadi kalau ada orang berpikir rasan-rasan negatif itu salah, karena rasan-rasan itu sendiri artinya adalah berunding dengan rahasia. Kalau merasani, kita berbicara buruk tentang orang lain, berbicara negatif tentang orang lain, itu namanya merasani. Nah, orang lain sebutannya dirasani. Jadi merasani dan dirasani. Tadi barusan kita saksikan bersama-sama di tahun 2002 ini, Tahta Mataram menyusun generasi pengurus yang baru. Tentu harapan dan cita-cita kami dengan bertambahnya pengurus, reshuffle pengurus ini, Tahta Mataram nanti jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang. Sudah pasti kalau Tahta Mataram itu berkembang, maka YPLA juga ikut berkembang. Kalau Tahta Mataram itu berkembang menyeluruh seluruh Indonesia bahkan dunia, maka Yayasan Padepokan Lindu Aji juga turut serta ikut berkembang.
Yang WSP, yang Hakisa, yang Ismaka juga melu nginting, saudara-saudaraku. Jadi kemenangan kita adalah kemenangan untuk kita semua. Tadi Mas Aryo itu menyampaikan susunan pengurus, direwangi ngomongnya sampai berang itu. Saya tak pikir-pikir apakah ini shock terapi untuk WSP. Karena secara logika kan ngapain diumumkan, sedangkan kalian sendiri sesama pengurus kan tahu loh, sudah mengenal, kan pasti sudah mengenal. Tadi diumumkan bisa jadi untuk shock terapi WSP dan Pak Suryo, karena lawannya sekarang dua itu. Saya akan berbicara sedikit pada tahun 98 sampai ke tahun 2005. Mungkin banyak tahun-tahun itu banyak orang yang sekarang belum hadir di TV, belum hadir di YouTube, belum hadir di IG, karena era-era waktu itu masih era-era jadul. Yang tidak saya kutip adalah Tahta Mataram ini dilahirkan, tujuannya adalah untuk kebaikan. Lantas siapa saja yang bisa bergabung terhadap Tahta Mataram? Semua orang bisa. Orang yang punya kegiatan sebagai seorang petani boleh bergabung dengan Tahta Mataram. Orang yang hari-harinya kerja di bengkel boleh bergabung dengan organisasi Tahta Mataram. Orang yang hari-harinya militer, baik itu polisi atau tentara atau guru, juga boleh bergabung pada Tahta Mataram. Seorang dukun sekalipun juga boleh bergabung di Tahta Mataram. Seorang pesulap hijau atau pesulap merah atau pesulap kuning, kalau mau bergabung dengan Tahta Mataram, silakan. Dan saya pastikan kalau ada dukun dan para pesulap bergabung di Tahta Mataram, maka semua akan damai-damai saja, saudara-saudara. Kita merangkul semua orang dengan berbagai latar belakang, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang petani, baik yang dukun, baik yang mantan dukun, baik yang pesulap, baik yang mantan pesulap, baik yang magician, apapun sebutannya. Kalau hendak bergabung dengan Tahta Mataram, bergabung di Tahta Mataram, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita perbolehkan dengan tangan terbuka. Harapan kita adalah Tahta Mataram menjadi garda terdepan, menjadi pendamai masyarakat negeri ini. Kalau ada orang-orang sengketa, saling bersengketa, dua-duanya kita ajak masuk Tahta Mataram. Supaya apa? Supaya damai dan hidup menjadi sejahtera. Lantas agamanya apa Pak yang boleh masuk? Bebas. Yang masuk Tahta Mataram tidak harus berbasis pada satu agama. Kalau Anda beragama Islam pengen masuk Tahta Mataram, boleh. Kalau Islam dan basisnya adalah Islam, Tahta Mataram kita berbasis spiritual dengan dasar latar belakang ilmu kejawen. Jadi orang yang beragama Islam boleh masuk, yang Kristen boleh masuk, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya boleh masuk. Termasuk yang tidak punya agama boleh tidak Pak? Boleh. Yang baru setengah mau masuk agama, mau pindah agama, boleh masuk Tahta Mataram? Boleh. Yang penting apa? Tahta Mataram hadir, masuk Tahta Mataram, orang yang jahat menjadi yang baik, orang yang buruk menjadi yang baik. Visi misi kita itu membuat manusia lebih baik. Visi misi kita bukan membuat dukun jadi pesulap. Visi misi kita bukan menjadi pesulap jadi dukun. Tapi visi misi kita adalah menjadikan manusia yang baik, menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai latar belakang dan budayanya. Kita melihat bahwa kalau Anda tahu di bulan Suro, di pantai selatan ada larungan. Ada orang melarung keris pusaka, itu bagian adat dan budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Kita harus hargai, kita harus hormati. Lalu di alun-alun utara setiap tahun mengadakan ada kebo, lalu diarak bersama-sama sebagai penghormatan para nenek moyang kita. Ada sekatenan, ada tumpengan, ada gerebekan. Ada yang menggunakan ayat suci Al-Quran, ada yang tidak menggunakan ayat suci Al-Quran. Manusia yang baik bagaimana? Menghormati semua budaya yang ada di negeri ini. Jangan pernah mencaci. Orang yang masuk di Tahta Mataram saya pastikan lapang hati dan
selalu baik menerima latar belakang dengan segala budaya dan agama, sosial dan politik. Jadi kalau ada pesulap yang belum punya organisasi, ajak masuk Tata Mataram. Kalau ada dukun yang belum punya organisasi, masuk Tata Mataram. Ahli sihir gimana Pak? Nah, kalau dia masuk pengen jadi orang baik, diajak masuk Tata Mataram. Nah kalau ada dukun cabul pengen masuk Tata Mataram, boleh. Selama setelah masuk Tata Mataram tidak lagi menjadi dukun cabul begitu. Karena visi-misi daripada Tata Mataram adalah membuat manusia yang buruk menjadi baik. Orang yang tidak punya mental menjadi bermental. Orang yang miskin, orang yang tidak berbakti menjadi berbakti. Dan itulah Tata Mataram dibutuhkan dan harus hadir di negeri. Lantas penjelasan tentang ilmu gimana Pak? Saya jelaskan pada tahun 90-an atau tahun pada 2000-an, sebelum tahun 2010. Ada yang namanya ilmu. Ilmu itu saya sampaikan satu ilmu saja, namanya ilmu pengasihan. Yang saat ini sebagian orang menganggap ilmu pengasihan itu ilmu pelet. Ilmu pengasihan itu ilmu sesat Pak. Ilmu pengasihan itu ilmu dukun yang jahat. Ilmu pengasihan itu ilmu hitam, bebas. Tapi saya tidak ngomong bahwa Tata Mataram itu punya ilmu pengasihan.